شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. أما بعد. Ikhwan fillah azakumullah, kita lanjutkan apa yang kita pelajari dari matan Ghayah wa Taqrib ini. Pada pertemuan yang lalu kita telah membicarakan atau membahas tentang wal matruku minas shalah thalathatu asya'. Hal yang ditinggalkan dari salat itu ada salah satu asya'. Ada 3 hal. Bisa itu merupakan fardu dari salat. Bisa merupakan sunnah dan bisa merupakan hayat. Fal fard, adapun yang fardu la yanubu anhu sujudus sahwi. Sujud sahwi tidak bisa menggantikannya. Saya kira kita telah membacakan nas ini. Ini kosong nih. Diisi. Kaplingnya masih kosong. Biasanya kalau kapling kosong orang berebut. Apalagi posisinya strategis. Yang paling tidak strategis kalau perumahan itu yang paling pojok. Semakin ke depan semakin mahal nilai kaplingnya. Nah, iya, jadi lebih enak terlihat. Jadi saya lihat orang, nah, iya. Tadi kita katakan bahwa al-fard la yanubu anhu sujudus sahwi, bahwa yang fardu tidak bisa digantikan dengan sujud sahwi. Kemarin kita katakan bahwa jika kita lewat meninggalkan salah satu rukun dari rukun salat atau fardu dari fardu salat, maka kita harus langsung melakukan rukun salat tersebut, dan apa yang telah kita kerjakan sebelumnya tidak dianggap sebagai sesuatu yang sah. Kemudian kita katakan wal masnun la ya'udu ilaihi ba'da talabbus bi ghairihi lakinnahu yasjudu lis-sahw.
Jadi yang sunnah di dalam sholat ada arkanus sholat atau ada fardu-fardunya sholat, ada sunanus sholat, atau dalam istilahnya kita adha'amus sholat, ada hayatus sholat. Wal masnun, adapun yang sunnah, la ya'udu ilaihi ba'da talabbusi bi ghairihi lakinnahu yasjudu lis-sahw. Adapun yang sunnah, tidak boleh kita melakukannya kembali, atau tidak boleh kita kembali kepada gerakan yang sunnah ketika ditinggalkan, baik itu dalam keadaan lupa atau memang tidak tahu. Ba'da talabbusi bi ghairihi, setelah kita melakukan perkara yang lainnya, tetapi yasjudu lis-sahw, tetapi dia diperintahkan untuk sujud sahwi. Dan kita katakan bahwa hukum sujud sahwi apa? Apa hukum sujud sahwi? Sunnah atau wajib? Antum bilang sunnah atau wajib? Wajib. Berdasarkan apa yang kita pelajari sebelumnya memang wajib. Ya. Tetapi al-mu'tamad 'inda al-madhhab dalam hal ini, dan ini adalah pendapat resmi dari mazhab Syafi'i, bahwa sujud sahwi hukumnya apa? Sunnah. Sujud sahwi ini hukumnya sunnah. Ini yang mu'tamad. Ya. Oleh karena itu ketika seseorang lupa tidak melakukan atau lupa meninggalkan salah satu sunnah dari sunnah-sunnah salat, kemudian dia tidak sujud sahwi, sah tidak salatnya? Sah. Berdosa tidak dia karena dia tidak sujud sahwi? Tidak. Bisa jadi karena memang lupa atau memang sengaja tidak sujud sahwi, maka salatnya tetap sah, dikarenakan sujud sahwi hukumnya sunnah. Dan ini yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, juga Al-Imam Ar-Rafi'i rahimahullah. Ada pendapat qadim dari pendapat Syafi'iyah dalam hal ini, namun wallahu a'lam bishawab, bahwa yang rajih atau yang mu'tamad 'inda Syafi'iyah bahwa sujud sahwi ini hukumnya sunnah. Oleh karena itu tidak perlu kita mempermasalahkan orang yang melakukan sujud sahwi atau tidak melakukan sujud sahwi, baik ia lakukan dalam keadaan lupa atau secara sengaja. Kemarin pun kita jelaskan wal hayyatu la ya'udu ilaiha ba'da tarkiha wa la yasjudu lis-sahwi 'anha, bahwa hayatus salat itu gerakan-gerakan salat, tidak diperintahkan kita untuk mengulangi gerakan tersebut ketika kita meninggalkannya, dan juga kita tidak disunnahkan untuk melakukan sujud sahwi. Namanya hayatus salat, seperti lupa duduknya, iftirosh atau tawarruk, apalagi posisi tangan dan yang lain, gerakan-gerakan salat itu tidak ada sedikit pun perintah
untuk melakukan sujud sahwi ketika kita lupa atau meninggalkan gerakan salat tersebut. Ini namanya hayatus salat. Baik, qala rahimahullah faslun wa khamsatu awqatin la yusalli fiha illa salatun laha sabab. Ada 5 waktu yang seseorang tidak diperkenankan salat, kecuali kalau memang salat yang memiliki sebab. Saya kira ini yang akan kita bahas ya. Yang pertama, ba'da salatis subhi hatta tatlu'a asy-syams. Setelah salat subuh sampai matahari terbit. Yang kedua, wa 'inda tulu'iha, ketika matahari terbit. Ya. Ketika matahari naik. Ya. Tulu'iha hatta tatakamala wa tartafi' qadra ramhin, sampai ketinggiannya itu ya sekitar 1 tombak. Itu tidak diperkenankan kita untuk melakukan salat. Yang dimasukkan di sini adalah salat salat sunnah ya. Nah. Kemudian wa idza stawat hatta tazul, ketika matahari tepat berada di atas kepala kita, lurus sampai tergelincir, istilahnya seperti itu, sampai condong ke arah barat. Wa ba'da al-'asr hatta taghrub asy-syams, juga setelah salat asar sampai matahari terbenam. Wa 'indal ghurub hatta yatakamala ghurubuha, dan ketika terbenam sampai benar-benar ya ia terbenam, matahari itu terbenam. Hal ini berdasarkan hadis sahih dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatu sa'at kana yanhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nusalliya fihinna aw naqbura fihinna amwatana. Hina tatlu'u asy-syams bazighatan hatta tartafi'. وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس وحين تغيب الشمس للغروب." Jadi ada 3 waktu, kata Uqbah bin Amir, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk salat dan memakamkan jenazah. Yang pertama adalah ketika matahari terbit. Kemudian ketika matahari berada tepat di atas. Kemudian ketika matahari terbenam. Ini adalah larangan kita untuk melakukan salat. Nah, dari zahir ucapan muallif illa laha sabab, kecuali salat yang memiliki sebab, maka jika ada salat yang memiliki sebab, maka boleh dia melakukan salat. Contohnya apa? Ketika masuk masjid, ya,
Ini sholat yang memiliki sebab, yaitu sebab masuk masjid. Nah, maka diperkenankan seorang untuk melakukan sholat menurut Syafi'iyah dalam hal ini. Ada yang berpendapat sama, tidak boleh juga. Tetapi ini adalah pendapat mazhab yang lain. Kita tidak berbicara mazhab lain di sini. Kita berbicara pendapat-pendapat mazhab Syafi'i dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan ahkam al-fiqhiyah. Baik, faslun. Singkat-singkat saja ya. Jadi tidak terlalu mendetail. Yang penting kita tahu pendapat mazhab Syafi'i seperti apa. Setelah itu kita lewat. Baik, faslun wa sholatul jamaah, betul? Ya. Wa sholatul jamaah. Dan salat jamaah sunnatun muakkadah. Hukumnya apa? Sunnah muakkadah. Jadi hukum salat jamaah apa? Sunnah muakkadah. Antum setuju nggak? Jangan-jangan pada gimana sih ini? Gitu caranya mulai. Gitu caranya saya nggak marah-marah lihat orang nggak sholat jamaah. Ini al-amru fihi wasi', perkaranya luas dan perkaranya bukan terbatas pada satu pendapat saja. Wa sholatul jamaah sunnah muakkadah. Jelas dikatakan di sini salat jamaah itu sunnah muakkadah. Wa 'alal ma'mum ay yanwil jama'ata dunal imam. Siapa yang harus berniat untuk salat jamaah, dia adalah makmum. Sementara imam tidak diharuskan untuk berniat salat jamaah. Di sini memang polemik tentang salat jamaah begitu panjang. Beberapa hadis ada yang menguatkan dan mengindikasikan bahwa salat jamaah ini hukumnya wajib ain. Ia dibebankan kepada setiap individu. Tetapi ada riwayat-riwayat yang lain yang menguatkan kalau salat jamaah ini adalah sunnah muakkadah. Nah, sebenarnya kita katakan bahwa sunnah muakkadah ini, hukum sunnah muakkadah ini, ulama Syafi'iyah pun tidak terlalu sepakat dengan hukum ini. Jadi mereka pun berselisih tentang hukum salat jamaah. Ada yang mengatakan sunnah, dan ini disebutkan oleh Al-Imam Ar-Rafi'i di dalam kitab beliau Ar-Rawdah. Sementara Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan fardu kifayah. Jadi berbeda juga ulama Asy-Syafi'iyah terhadap hukum salat jamaah. Salatul jamaati, gimana hadisnya? Afdalu min salatil fardhi bis 27 darajah. Salat jamaah itu
lebih utama dari salat fardu berapa derajat? 27. Dalam sebuah riwayat 25 derajat. Ini sebagai alasan atau dalil bagi yang berpendapat bahwa salat jamaah itu adalah sunnah muakkadah. Mengapa? Di sini ada ungkapan afdal, ya, lebih utama. Ya, al-mufadalah taqtadi jawaz al-amrayn. Jadi dikarenakan ada istilah kitanya itu, bahasa kitanya, ungkapan apa? Superlatif atau apa? Bahasa kerennya lebih, saya lebih baik dari kamu, berarti kamu juga baik gitu. Ungkapan apa itu? Ada dalam bahasa Indonesia ya? Iya. Itu menunjukkan dua-duanya boleh atau dua-duanya memiliki keutamaan. Nah, seandainya yang satu boleh, yang satu wajib dan yang satu tidak, nggak mungkin ada ungkapan seperti ini. Ini hujjah yang menguatkan mazhab Syafi'i bahwa salat jamaah ini hukumnya apa? Sunnah muakkadah. Nah, ada yang berpendapat salat jamaah ini hukumnya wajib ain. Ya. Wajib ain. Jadi kalau tidak salat jamaah, ya berdosa. Laqad hamamtu an amura bis salati fatuqam. Ya. Thumma amura rajulan fayusalli bin nas. Thumma antaliqu ma'a rijalin ma'ahum hizamun min hatabin ila qaumin la yashhaduna as-salah fa uharriqu 'alaihim buyutahum bin nar. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Saya ingin sekali, kata Nabi, ya, untuk orang melakukan salat kemudian saya perintahkan seseorang untuk menjadi imam, ya. Sementara saya sendiri bersama beberapa orang membawa apa? Kayu bakar, ya, untuk mendatangi orang yang tidak melakukan salat jamaah, ya. Kemudian aku bakar rumah-rumah mereka. Ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari. Nah, ini menunjukkan kalau salat jamaah hukumnya apa? Fardu ain. Ya. Jadi yang benar yang mana? Bingung Ustaz gitu. Ya, karena kita belajar mazhab Syafi'i, ya, maka kita katakan mazhab Syafi'i dalam hal ini salat jamaah hukumnya apa? Sunnah muakkadah. Adapun dalil yang digunakan tadi, ya, itu ditujukan kepada orang-orang munafikin. Jadi Nabi bersabda seperti itu tujuannya bukan kepada para sahabat, tetapi kepada mereka orang-orang munafikin. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak apa? Tidak membakar rumah-rumah mereka, keinginan saja. Jadi memang tidak bisa dijadikan dalil untuk menunjukkan kalau sholat jamaah itu sebagai atau hukumnya wajib ain. Ini menurut mazhab Syafi'i seperti itu. Kemudian ikhwan fillah azakumullah, yang diwajibkan itu sholat jamaah atau yang diperintahkan itu sholat jamaah. Dan jamaah itu
bisa kita lakukan di mana saja. Jadi yang diinginkan itu apa tadi? Salat jamaah. Dalam bahasa kita, annal jamaah tahsulu bi salatir rajul fi baitihi ma'a zaujatihi wa ghairiha. Bisa jadi orang salat di rumahnya bersama istrinya dan yang lainnya. Ya. Tetapi di masjid lebih utama. Di masjid lebih utama. Jadi kalau kita kelewatan nggak sempat ke masjid, ya mungkin di Jakarta sering macet dan yang lain, maka jangan malu-malu kita mengajak orang untuk melakukan sholat jamaah. Ya, ketika kita di rumah, kita ajak istri kita, ayo kita sholat jamaah. Nah, jadi kita katakan di masjid lebih utama. Nah, ketika kita dihadapkan dengan dua masjid, ini dua-duanya dekat nih. Mana yang kita pilih? Tentunya yang jamaahnya lebih banyak. Kecuali jamaahnya yang lebih banyak ini imamnya seorang yang tertuduh ahli bid'ah, maka kita memilih masjid yang jamaahnya sedikit tetapi dia ahli sunnah. Ini disebutkan di dalam kutubus Syafi'iyah seperti itu. Ya. Dalam kondisi sebagian ulama Syafi'iyah, ini ta'assub ya, saya kira tidak perlu diikuti. Kalau imamnya ini memiliki pendapatnya atau berkeyakinan berbeda mazhab, maka tidak perlu sholat di belakang orang tersebut. Tapi saya kira ini tidak perlu kita ikutin, ya, dikarenakan amat sangat tidak mendasar. Dasarnya adalah dikarenakan ada hal-hal yang diyakini oleh Hanafiyah sebagai sebuah ada hal-hal yang diyakini oleh Syafi'iyah sebagai sebuah rukun sholat, tetapi Hanafiyah tidak. Ya, baca Fatihah. Jumhur ulama mengatakan ini adalah min arkanis sholat, tetapi Hanafiyah tidak. Jangan-jangan nggak baca Fatihah ketika sholat zuhur, ya, atau ketika sholat yang sir. Makanya sebagian mazhab Syafi'i dalam hal ini, kalau kita tahu orang ini berkeyakinan, ya, sejalan dengan pendapatnya Hanafiyah, maka ya ada di situ dilarang untuk sholat di belakangnya. Tapi ini jelas perkara yang kita katakan yang perlu ditinjau ulang, dan wallahu a'lam bishawab, ini bukan yang mu'tamad 'inda Syafi'iyah. Nah, iya, kapan seseorang mendapatkan fadilah jamaah? Dia mendapatkan fadilah keutamaan salat jamaah ketika dia mendapatkan imam sebelum imam salam, ala sahih indal madhab. Sebelum imam salam, taruhlah berarti imam dalam keadaan tahiyat akhir, kita baru melakukan takbir, kemudian kita duduk, imam belum salam, di situ kita mendapatkan salat keutamaan salat jamaah. Ini bukan hanya pendapatnya Syafi'iyah, tetapi ini pendapatnya jumhur ulama.
Hal ini jelas berdasarkan riwayat yang sahih. Idza jaa ahadukumus shalah wa nahnu sujud fasjudu wa la ta'udduha syai'an wa man adraka ar-ruku' faqad adraka ar-rak'ah. Apabila salah seorang kalian datang sementara kita ini dalam keadaan sujud, sujudlah. Ya. Dan hal tersebut bukan perkara yang wala ta'udduha syai'a, dan kalian jangan menghitung itu sebagai satu rakaat. Wa man adraka ar-ruku' faqad adraka ar-rak'ah. Ya. Barang siapa yang mendapatkan ruku, maka dia telah mendapatkan satu rakaat. Di sini ada perintah fasjudu, sujudlah. Ikutilah. Berarti di situ dia mendapatkan apa? Fadilah salat jamaah. Walaupun dalam kondisi imam dalam keadaan duduk atau dalam keadaan sujud atau dalam keadaan sebelum salam tahiyat, ya. Oleh karena itu amat sangat tidak disarankan kita menunggu imam berdiri. Kebanyakan dari kita, ya, ketika datang salat, imam dalam keadaan taruhlah tahiyat awal atau dalam keadaan sujud atau dalam keadaan sujud duduk di antara dua sujud, kebanyakan kita menunggu imam sampai berdiri. Nah, padahal kata Nabi, ya, fal yasna kama yasnaul imam. Lakukanlah apa yang dilakukan oleh imam. Dalam hadis yang tadi apa? Fasjudu. Ya, idza jaa ahadukumus shalah wa nahnu sujud. Fasjudu. Wa la ta'udduna syai'an. Wa man adraka ar-ruku' faqad adraka ar-rak'ah. Jadi kalau imam dalam keadaan sujud, ya kita sujud. Setelah kita takbir untuk sujud. Setelah kita takbir untuk duduk. Jangan kita menunggu imam sampai berdiri. Ya. Kadang-kadang sambil nunggu imam kita mainin HP. Kadang-kadang gitu, iseng. Ya, masih sujud. Ya. Santai saja, mainin HP dulu, balas SMS dulu. Nah. Ya. Kapan seorang mendapatkan satu rakaat? Ketika dia mendapatkan ruku. Mendapatkan rukunya imam dan dia bisa tumakninah di situ. Itu mendapatkan satu rakaat. Wa man adraka ruku faqad adraka ar-rak'ah. Berarti kalau kita ruku, imam langsung berdiri. Jadi ketika kita duduk untuk apa? Untuk ruku, kemudian imam berdiri, dapat ruku tidak? Kita tidak mendapatkan ruku. Jadi mendapatkan ruku imam, ya bisa ruku bareng dengan imam dan kita bisa tumakninah di situ. Ya. Lihat di sini nas yang kita katakan tadi, walau dakhala jama'atan fawajadul imama fil qa'datil akhirah fal mustahab ay yaqtadu bihi lianna hadhihi fadilatun muhaqqaqatun fala yasruqul iqtida bihi. Kan begitu. Jelas ya. Jadi ini adalah mazhabnya Syafi'i, yaitu ketika imam dalam kondisi apapun kita mengikut imam. Bukan kita menunggu imam dalam posisi
berdiri. Nah, ya, kemudian qala rahimahullah wa yajuzu ay ya'tamma al-hurru bil 'abdi wal balighu bil murahiq, dan boleh seorang yang merdeka menjadi makmum bagi seorang hamba atau hamba sahaya, dan orang yang baligh menjadi makmum bagi apa? Murahib, anak-anak. Nah, saya kira ini berdasarkan hadis dari Aisyah ya, radhiyallahu anha, bahwa pernah beliau bermakmum di belakang budak beliau, yaitu yang bernama Zakwan. Nah, juga Amr ibn Salamah. Nah, ketika itu beliau berumur 6 atau 7 tahun, dan beliau menjadi imam bagi kaumnya pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Saya kira ini ma'ruf ya, di dalam Sahih Bukhari disebutkan seperti itu. Aisyah pernah bermakmum bersama budaknya yang bernama Zakwan, dan Amr ibn Salamah pernah menjadi imam dalam keadaan beliau masih muda belia ya, di depan kaumnya. Dan itu terjadi pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mana yang lebih utama? Jelas ya, yang orang yang balik tentunya lebih utama. Ya, orang yang merdeka tentunya lebih utama. Tapi ketika kita membicarakan boleh atau tidak, misalkan ya, bapaknya ini nggak bisa baca sholat, anaknya sekolah TPA, pinter baca qul a'udzu birabbin nas, ya sudah besar lah, sudah 8 tahun, sudah mumayyiz, sementara orang tuanya ya tidak bisa bacaan yang bagus, maka boleh ya, nah jadi imamnya bapak. Nggak mau bapak dulu jadi imam saya, nggak, nanti kasih permen, mau? Boleh ya, kita katakan ini perkara yang diperbolehkan. Jangan malu-malu orang tua, gengsi. Ini perkaranya mana yang lebih utama. Kondisinya ketika anak itu lebih fasih ya dari kita, jangan gengsi-gengsi kita untuk menempatkan anak kita di depan kita sebagai imam. Kadang-kadang kan kita gengsi ya. Kadang-kadang yang ada pada diri kita ini gengsi ya. Kita bacaannya masih belepotan, sementara anak kita hampir setengah Quran hafalnya, tetap aja ya gengsi. Nah, kemudian wala ya'tam rajulun bimra'atin wala qari'un bi ummi. Jangan sampai wanita menjadi imam bagi laki-laki. Ya, ini jelas ya. Jelas ya, ini perkaranya sudah tidak bisa lagi dirubah-rubah ya. Nasnya pun sharih. Ya, istilahnya sharih was sahih gitu ya. Lugas dan sahih. Ya. Dan juga tidak boleh orang yang ummi, dia tidak bisa baca Quran, menjadi imam bagi orang yang bisa baca Quran. Seperti tadi yang kita singgung, ya ar-rijal qawwamuna 'alan nisa, kan begitu. Nah, rijal
qawwamuna 'alan nisa. Ya. Atau dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, ala la ta'ummanna imra'atun rajul. Jangan wanita itu menjadi imam bagi seorang laki-laki. Ini nassun sharih. Ya. Dilalatun nas dalam istilahnya usul fiqh, bukan dilalatul isyarah lagi, tapi dilalatun nas yang tidak ada lagi penafsiran, tidak butuh penafsiran. Orang awam pun sudah jelas bisa tahu. Jadi nggak perlu ditanggapin lah yang berpendapat bahwa boleh seorang wanita menjadi imam bagi laki-laki. Nggak perlu ditanggapin. Masalahnya sudah jelas. Ya. Iya. Ya, dalam sebuah nas dari buku Syafi'iyah yang saya baca, salah satu alasannya bagus. Wali annal mar'ata, katanya, auratun. Dikarenakan wanita itu apa? Aurat. Ya. Wa fi imamatiha birrijali fitnatun. Dan ketika wanita tersebut menjadi imam bagi laki-laki akan menjadi apa? Fitnah. Jelas. Ya, salah satu illatnya. Yang pertama tadi apa? Larangannya nas. Sebagian ulama mencoba mencari illatnya mengapa perempuan tidak boleh. Wali annal mar'ah, katanya, aurah. Wali imamatiha ma'ar rijali fitnah. Akan terjadi fitnah ketika perempuan menjadi imam bagi laki-laki. Ini permasalahannya sudah jelas. Ya, apalagi jadi tim qasidahan. Ya, apalagi hal-hal yang wallahu alam atas sadar atau tidak ya. Ini jelas nas yang kita dapatkan dari buku Syafi'iyah. Di sebagian pesantren iya menyetujui hal ini. Ya, di sebagian pesantren meyakini hal ini. Tapi di pesantren-pesantren yang modern sepertinya perkara-perkara ini sudah dilupakan. Padahal klaim mereka bermadhab dengan madhab Syafi'i. Tetapi ketika mendapatkan nas seperti ini, wallahu alam, apa mereka tidak tahu atau mereka tidak mau tahu? Kan ya? Atau pura-pura nggak tahu, ya? Atau nggak mau tahu? Ya, kita tidak tahu ya. Wallahu alam. Tetapi terkesan nas ini diabaikan oleh mereka. Jelas dikatakan wali annal mar'ata aurah wali imamatiha ma'ar rijali fitnah. Nah, wa ayyu mawdi'in, ya betul, wa ayyu mawdi'in shalla fil masjid bi salati al-imam fi wa huwa 'alimun bi salatihi ajza'ahu ma lam yataqaddam alaihi. Tempat mana saja yang dia tempati ketika salat bersama imam dan imam tahu ada makmum di dalamnya, ya, atau ada makmum, boleh selama dia posisinya tidak lebih depan dari imam. Nah, salah satu syarat lisihhatil iqtida'i bil imam, ya, salah satu perkara yang harus kita penuhi agar ya jamaah kita ini sah bersama imam itu adalah apa? Al-ilmu bi salatil imam.
mengetahui tentang salatnya imam. Dengan kata lain, kita tahu ya af'alnya yang zahirah, perbuatan salat yang zahirnya. Nah, dan ini perkara yang harus ya, bagaimana kita mau salat jamaah, kita tidak tahu imam sedang apa nih. Ya. Karena memang salat jamaah kita harus mengikuti imam. Berarti kita harus tahu apa? Gerakan-gerakan imam. Dan ini nas ya, disebutkan dalam Ar-Risalah dan juga disepakati oleh Ashabus Syafi'iyah. Kemudian melihat imam, terkadang melihat langsung, ya, terkadang melihat saf, atau terkadang mendengar suara, ya, atau mendengar suara yang kedua setelah suara imam, biasanya dalam posisi jamaahnya banyak dan yang di belakang kesulitan untuk mendengar suara imam. Jadi harus seperti itu. Ya. Nah, yang menjadi masalah adalah boleh enggak yang menyampaikannya itu adalah anak kecil. Al-muballigh, ya, ketika imam mengucapkan Allahu Akbar, boleh tidak anak kecil? Wallahu a'lam bishawab. Ya. Nah, boleh. Dan ini disebutkan oleh jumhurul ulama. Disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi dan ini adalah pendapatnya jumhurul ulama. Ini syarat yang pertama, yaitu apa? Melihat imam. Ya. Syarat yang kedua, syaratnya salat jamaah jangan sampai kita posisinya lebih depan dari imam. Ya. Kenapa? Dikarenakan para sahabat ridwanullahu alaihim ajma'in tidak pernah ada satupun riwayat dari mereka yang menyatakan posisi sahabat lebih depan dari imam. Ya. Oleh karena itu, falau taqaddama al-ma'mum 'ala al-imam batalat salatuhu 'ala al-jadid. Oleh karena itu, ketika makmum ya, posisi salatnya berada di depan imam, maka menurut pendapat mazhab Syafi'i salatnya batal 'ala al-jadid 'inda al-madhhab. Menurut pendapat atau qaul jadidnya beliau. Di mana ketika itu? Qaul jadidnya beliau ketika beliau di Mesir. Ya, qaul qadim ketika beliau di Irak. Nah. Hal ini bahkan disamakan kita mendahului gerakan imam. Jadi posisi kita berada di depan imam, ya, bisa membatalkan sholat kita, ya, itu sama halnya ketika kita mendahului gerakan imam. Imam belum sujud, kita udah sujud, ya, batal sholatnya. Kecuali kalau kita menyangka imam sudah sujud, ya, kadang-kadang kan kita seperti itu. Ini kok lama sekali takbirnya imam. Jangan-jangan imam sudah duduk. Ya. Kita menyangka seperti itu, ya. Kita tunggu, kita sudah sabar, kok lama sekali. Wah, kelihatannya imam sudah duduk. Ternyata ketika kita mengangkat masih dalam keadaan sujud, maka kita segera sujud. Nah, perkara tersebut adalah bukan perkara yang disengaja. Jadi kita menyangka kalau imam
telah melakukan gerakan sebelumnya. Nah, hal ini berlaku apakah di sebelum salat atau fi asna'is salat? Apakah sebelum salat atau ketika salat? Mazhab Syafi'i dalam hal ini tidak boleh, ya, tidak boleh posisi kita lebih depan dari imam. Harus di belakang imam. Kalau ragu, ini saya ini sejajar apa lebih depan dari imam? Ya, kalau ragu, saya ini sejajar atau lebih depan dari imam, maka salatnya sahih, salatnya sah. Ya. Jadi seperti itu. Dalam keadaan sempit, masjid dalam keadaan apa? Sempit. Oh, membeludak. Tempat satu-satunya, ya, yang ada cuma di depan imam. Di samping aja udah nggak bisa. Kapling udah penuh semua. Ya, sudah penuh semua. Nah, mana yang harus kita lakukan? Apakah sholat di depan imam atau apa? Kita menunggu apa? Kita sholat di belakang. Ya, wallahu a'lam bishawab. Al-mu'taman indal madhab dalam hal ini kita sholat di belakang. Ya, jadi dalam hal ini, ya, lugas sekali. Tidak boleh sholat dalam keadaan apapun di depan imam. Posisinya apapun tidak boleh di depan imam. Ya. Jadi nanti kita terangkan ketika posisi makmum dan imam berdua. Di mana posisi makmum? Ya. Kalau kita gimana? Biasanya sejajar, ya. Ya, sejajar berdasarkan beberapa hadis yang sahih. Tapi bagaimana pendapat Imam Syafi'i dan ashab beliau dalam masalah ini? Insyaallah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.